Bung Karno diasingkan di Ende, Pulau Flores mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Disebutkan dalam laman Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, pengasingan ini bermula dari pertemuan politik di kediaman Muhammad Husni Tamrin pada 1 Agustus 1933 di Jakarta. Soekarno ditangkap seorang komisaris polisi saat dia keluar dari kediaman Husni Tamrin. Bung Karno pun diasingkan selama 8 bulan tanpa adanya proses pengadilan. Keputusan pengadilan Bung Karno oleh Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jonge, akhirnya dikeluarkan pada 28 Desember 1933. Saat itu, Soekarno diputuskan diasingkan ke Ende saat usianya 32 tahun. Dalam pengasingannya selama 4 tahun, Soekarno tinggal bersama istrinya, Inggit Garnasi, mertuanya Ibu Amsi, dan kedua anak angkatnya, Ratna Juami serta Kartika. Rumah pengasingan yang ditempati mereka adalah rumah milik Haji Abdullah Ambuwaru. Dalam masa pengasingannya ini, Bung Karno memikirkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beliau memperoleh gagasan atau inspirasi saat merenung di bawah pohon sukun. Soekarno rupanya mendapat ide dari 5 cabang pohon itu. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila, ujar Bung Karno saat itu. Inilah cerita di balik julukan kota Ende sebagai kota Pancasila. 4 tahun 9 bulan 4 hari setelah Bung Karno diasingkan di Ende, tepatnya 18 Oktober 1938, dia dipindahkan ke Bengkulu. Kemudian pada tahun 1951, Presiden Republik Indonesia pertama itu kembali mengunjungi Ende. Saat itu dirinya bertemu Haji Abdullah Ambuwaru dan menyampaikan niatnya agar rumah pengasingannya itu dijadikan museum. Pada kunjungan keduanya tanggal 16 Mei 1954, Bung Karno akhirnya meresmikan rumah tersebut sebagai rumah museum. Di bawah pohon sukun di kota pengasingannya, Bung Karno dahulu biasa duduk selama berjam-jam. Buku kisah istimewa Bung Karno menyebutkan, beberapa murid Soekarno seperti Jayabara dan lainnya yang ada di Ende pernah mengatakan, perenungan Presiden pertama Republik Indonesia itu biasanya dilakukan pada Jumat malam. Pohon sukun tersebut menghadap ke laut pantai Ende dan jaraknya dari rumah pengasingan hanya 700 meter. Akan tetapi, pohon aslinya sebetulnya sudah tumbang pada tahun 1970-an. Pohon yang asli pada akhirnya diganti dengan pohon sukun serupa dan dijuluki sebagai pohon Pancasila sejak 1980-an. Aku Atta Manggarai. Jauh Ishiba Jawa. Nyungga tau kawini humba. Au atoin meto. Ya do hau. Jao ata nagekeo. Au hatoli lotek. Naing alurwala. Jao ata ende. Beda agama, beda bahasa, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Perbedaan bukan sebagai suatu halangan, bukan pula suatu alasan untuk tidak hidup berdampingan. Justru saling berpegang tangan mengirorakan semangat persatuan. Jaga kebinekaan, jaga kerukunan, saling menghargai dan menghormati, junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pancasila membuat perbedaan jadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman jadi keindahan. Pancasila itu menyatukan.
Satukan keragaman suku dan agama dengan nilai dasar Pancasila, bersama membangun Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, dan bangsa pemimpin. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Indonesia. Kita